رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد، kaum muslimin, hadirin, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan Allah di permukaan bumi ini, yaitu rumah Allah atau yang disebut dengan masjid. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Saya di sini menggantikan dari Ustadz kita ya, Ustadz Yusran Muhammad Ansar yang berhalangan karena ada dakwah daerah di daerah Luwuk kalau tidak salah. Saya diminta oleh ikhwah panitia untuk menggantikan beliau. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Adapun materi yang saya angkat pada malam ini tentang tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa kita. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, disebutkan dalam kitab ini, saya hanya menukil saja kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Saya pikir ikhwah semua sudah mempunyai buku ini atau sudah sering membaca atau sering mendengarkan kajian-kajian tentang tazkiyatun nufus yang bersumber dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, seandainya sudah pernah didengar, mudah-mudahan ini memperkuat kembali pengetahuan dan pemahaman kita terhadap tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Penulis buku ini itu Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, yang hidup pada sekitar abad ke-6 Hijriah. Dalam bukunya ini beliau mengatakan, "I'lam anna asyrafa ma fil insani qalbuhu fa innahu al-'alimu billahi al-'amil lahu as-sa'i ilayhi al-muqarrib al-mukashifu bima 'indahu wa innamal jawarihu atba'un wa khuddamun lahu yastakhdimuha istikhdamal muluki lil 'abidi." Beliau Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, "I'lam, ketahuilah bahwasanya asyrafa ma fil insani qalbuhu." Ya, sesuatu yang paling mulia, ya, atau yang paling mulia yang ada pada diri manusia itu adalah hatinya. Jadi anggota tubuh kita dari kepala sampai kaki, ya, maka yang paling mulia, ya, yang paling utama, yang paling agung kedudukannya, posisinya yang ada pada diri kita adalah hati kita. Ya, hati kita. Jamaah sekalian,
Hati di sini ya, bukan hati yang limpa, yang dekat limpa itu bukan, tapi hati yang di sini, yang di dada. Ya, di sini ya, boleh kita katakan jantung lah ya. Jantung itu kalau bendanya yang apa namanya, benda yang nyata, tapi kalau dia hati itu sesuatu yang tidak nyata tapi ada. Jamaah sekalian hadirin ya, atau abstraknya, sesuatu yang abstrak ya, yang tidak kelihatan ya, itulah yang disebut dengan hati. Tetapi yang nampak itulah, atau zatnya itulah jantung ya, ikhwatul Islam. Oleh karena itu kalau orang itu ya sakit parah, pasti itu ujungnya jantungnya itu ya, jantungnya. Kalau sudah jantungnya sudah berhenti, sudah tamatlah riwayat. Iya, jamaah sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah ya, 8 abad yang lalu, sekarang kita berada pada abad yang ke-14 memasuki abad yang ke-15 Hijriyah, itu tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran. Iya, ilmu kedokteran juga mereka sudah sepakat bahwasanya jantung itu sentralnya ya. Iya, karena jantung ini yang memompa darah untuk ke seluruh anggota tubuh kita, darah dipompa terus. Makanya jantung, coba kita pegang jantung kita ini berdetak ini, tek tek ya. Kalau sudah berhenti itu ya, itu tamat riwayat. Ini urat nadi ini kenapa bisa bergerak? Karena ada suplai darah daripada jantung. Saya bukan tanya ahli kedokteran tentang jantung. Maka jantung itu banyak sekali, kalau sudah orang kena penyakit jantung itu siap-siap keluarkan dana besar, jamaah sekalian, karena itu sentralnya. Kalau sudah jantung yang berhenti, sudah tamatlah riwayat seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya sesuatu yang paling mulia yang ada pada diri seseorang itu adalah jantungnya, bukan kepalanya, bukan otaknya. Otak itu di sini, bukan di sini. Otak ini cuma sekretaris. Ya, kata ulama kita, otak itu sekretaris, dia mendapatkan perintah dari sini. Ya, jadi dari sini dulu muncul, baru ke sini. Dari sini baru bergerak yang lain-lainnya, tangan, mata, kaki, begitu anunya, siklusnya. Jantung, otak, baru yang lainnya bekerja. Ya, ya, sekretaris tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada pimpinan yang memerintahkan. Ya, sekretaris tidak boleh melakukan hal-hal tanpa ya instruksi dari pimpinan, kan? Begitu. Sama juga, otak ini tidak bisa berfungsi kalau jantung yang tidak, atau hati yang memerintahkan. Ini bukan perkataan saya, jemaah sekalian. Ini perkataan para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebutkan dalam kitab ini ya, Nabi sudah menyampaikan 14 abad yang lalu, bukan 8 abad yang lalu, tapi 14 abad yang lalu Nabi sudah sampaikan dalam hadisnya ya, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairu jasadihi wa idza fasadat fasada sairu jasadihi ala wahyal qalbu, ala wahyal qalb. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya ya, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Segumpal daging. Ya, berarti ada zatnya, kan? Karena Nabi mengatakan mudghah. Mudghah itu arti dalam bahasa artinya segumpal daging. Berarti ada zatnya, ada materinya. Itu berupa daging, gumpalan daging. Itulah jantung. Jantung kan gumpalan daging, itu jantung. Iya. Idza saluhat saluha sairu jasadihi. Apabila jantungnya itu baik, apabila segumpal daging itu baik, kata Nabi, maka semua akan baik. Sebagaimana tadi saya katakan,
kalau jantungnya normal, maka insya Allah yang lainnya normal semua, insya Allah. Ya. Wa idza fasadat fasada sairu jasadihi. Namun apabila segumpal daging itu yang rusak, maka semua anggota tubuhnya akan menjadi rusak. Iya. Maka semua anggota tubuhnya menjadi rusak. Apa kata Nabi? Ala wahyal qalbun. Ya, bukan kalbun. Kalau kalbun itu bil kaf itu artinya anjing. Tapi bil qaf qalbun artinya jantung. Iya, yang kita sebut dengan hati ya. Sekali lagi, hati bukan hati yang dekat limpa ini yang bagian kiri di bawah sini tidak. Tapi yang ada di dada. Karena Nabi pernah menepuk dada sahabat, beliau mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Takwa itu di sini. Nabi Nabi sentuh dadanya sahabat. At-taqwa hahuna kata Nabi. Takwa itu ada di sini tempatnya. Ya, di sini bukan di perut sini, bukan di sini ya. Ikhwatal Islam a'azakumullah. Ya. Jadi sebenarnya apa yang Ibnu Qudamah sebutkan dalam kitabnya ini 8 abad yang lalu, sebenarnya beliau juga menukil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum beliau 14 berarti 6 abad yang lalu. Jarak antara Nabi dengan Ibnu Qudamah kurang lebih 6 abad yang lalu. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Ya, bahwasanya sesuatu yang paling mulia yang ada pada diri seseorang itu adalah hatinya. Ini jawabannya. Fa innahul alim billah al-amilu lah as-sa'i ilaih. Karena yang mengenal Allah itulah hati. Ya, yang mengenal Allah itulah hati kita yang mengenal Allah. Yang beramal juga, yang beramal karena Allah, yang ditujukan kepada Allah itu juga hati kita. Iya. Bahkan yang menuju kepada Allah adalah hati kita. Bahkan yang mendekatkan diri kita kepada Allah adalah hati kita. Dan yang menyingkap rahasia-rahasia yang ada pada Allah itu juga adalah hati kita. Jamaah sekalian. Jadi hati ini memiliki peran yang sangat sentral sekali. Ya, peran yang sangat utama sekali, karena yang mengenal Allah, yang beramal untuk Allah, yang menuju kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, dan yang menyingkap apa yang ada pada Allah, itu adalah hati. Jamaah sekalian. Sedangkan anggota-anggota tubuh yang lainnya, mata kita, tangan kita, kaki kita, lisan kita, telinga kita, yang kita kenal dengan panca indera yang 5, dan anggota-anggota tubuh yang lainnya, jamaah sekalian, itu ibarat hanya pengikut-pengikut dan pelayan-pelayan. Ya, hanya pengikut-pengikut, followers ya, pengikut-pengikutnya dan pelayan-pelayan terhadap hati itu. Jadi hati itu ibarat raja, sedangkan mata, telinga, lisan, kaki, tangan, dan yang semuanya itu ibarat hanya pelayan-pelayan atau pembantu-pembantu yang siap diperintahkan oleh hati-hati kita, sebagaimana raja memerintahkan para hamba-hamba sahayanya. Ya, coba raja itu, kalau raja memerintahkan hamba-hamba sahayanya, budak-budaknya, apakah ada yang membangkang? Tidak ada yang membangkang. Kalau sudah raja perintahkan, jangankan hamba sahaya, prajurit pun saja, kalau sudah Allah dan raja instruksikan, jalankan. Iya. Apalagi kalau cuma hamba sahaya, budak-budak. Begitu juga kalau sudah hati yang memerintahkan, sudah. Mata pasti ikut, tangan pasti ikut, kaki pasti ikut. Jamaah sekalian, karena apa? Karena hati itu ibarat rajanya, pimpinannya, sedangkan anggota-anggota tubuh yang lainnya hanyalah pembantu-pembantu, hanyalah pelayan-pelayan, budak-budak yang diperintahkan oleh hati-hati manusia. Kemudian jamaah sekalian,
Ibnu Qudamah rahimahullah taala melanjutkan, wa man 'arafa qalbahu 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal hatinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati ini harus kita kenal juga. Jangan kita kenal cuma wajah kita kenal. Kenapa orang hari ini suka berdandan, bersolek? Ya, orang hari ini pergi fitness supaya badannya bagus, pergi berenang, olahraga. Kenapa kira-kira? Karena dia tahu, iya kalau badan bagus itu kan bagus dilihat, sehat. Ya, kalau wajah tampan, cantik, bagus dilihat. Kan begitu kan? Berarti kita tahu kenapa kita mesti memperhatikan itu. Iya. Padahal ada yang lebih penting daripada fisik, itulah hati kita. Karena apa? Karena Ibnu Qudamah mengatakan, siapa yang mengenal hatinya maka dia mengenal Allah. Pemahaman terbalik dari perkataan ini adalah siapa yang tidak mengenal hatinya berarti dia tidak mengenal Allah. Subhanallah. Nauzubillah. Apa artinya kita hidup di dunia ini kalau kita tidak mengenal Allah? Jamaah sekalian, lebih baik kita jadi tanah saja yang tidak akan dihisap oleh Allah. Lebih baik kita jadi binatang saja yang tidak akan dihisap oleh Allah. Lebih baik kita menjadi hewan-hewan saja atau menjadi tumbuh-tumbuhan yang kering kerontang, ketika itu tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jamaah sekalian. Iya. Oleh karena itu hadirin, ini bukan perkara main-main. Ya. Siapa yang mengenal hatinya maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam surah Asy-Syams ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Quran 7 ya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza tajallaha, dan seterusnya. Lalu Allah apa isi sumpahnya Allah? Setelah Allah bersumpah dengan demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam dan seterusnya, apa isi sumpahnya Allah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Silakan buka surah Asy-Syams. Ya, apa isi sumpahnya Allah setelah Allah bersumpah dengan 7 makhluknya yang luar biasa itu, yaitu apa? Telah beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Ya. Orang yang memperhatikan hatinya. Qad aflaha man zakkaha. Itu isinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah, ya, celakalah orang yang mengotori hatinya, ya, atau yang tidak membersihkan jiwanya. Ini jamaah sekalian. Ya, jadi ya sekali lagi ikhwat Islam, kalau kita mengenal daripada hati kita, ya, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal hatinya, dia cuek terhadap hatinya. Dia tidak mau urus hatinya. Apakah hatinya sudah menyimpang dari jalan Allah, atau hatinya ini sudah bermaksiat kepada Allah, yang terus tenggelam dalam kemaksiatan. Dia hanya fokus kepada bagaimana fisiknya yang bagus, tubuhnya yang bagus, jamaah sekalian. Ya, maka dia harus berhati-hati jamaah sekalian. Jangan sampai itu ada istidraj dari Allah. Apa itu istidraj? Ya, istidraj itu seperti kita mancing ikan. Ya, kita pancing ikan kan, kita kasih itu umpan, itu ikan makan. Setelah dia makan baru kita tarik. Ya, langsung tersangkut dia itu ikan. Sama begitu juga manusia. Iya, manusia yang tidak memperhatikan hatinya, hanya memperhatikan fisiknya, jasadnya, jasmaninya, tapi tidak memperhatikan ruhnya, jiwanya, hatinya. Jamaah sekalian, ya, ibarat tadi itu ikan. Ya, secara lahiriah dia bahagia, dia begini-begini, tetapi tiba satu saat, ya, Allah menarik dia secara tiba-tiba, dan dia ketika itu tidak ada lagi kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Saya lanjutkan. Wa aktsarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Ya, ini bukan perkataan saya, ini perkataan ulama. Kebanyakan manusia, ya, atau mayoritas orang-orang bodoh terhadap hati-hati mereka dan jiwa-jiwa mereka.
Bodoh. Artinya mereka tidak mengetahui bagaimana kedudukan hati itu, bagaimana fungsi hati itu apa, peran hati itu apa. Dia tidak mengetahui. Jamaah sekalian, ini kebanyakan manusia. Iya, kebanyakan mereka hanya mengetahui tentang apa fungsi jasmani, apa fungsinya mata, apa fungsinya telinga, apa fungsinya kaki, apa fungsinya fisik dan seterusnya. Tetapi masalah jiwanya, masalah hatinya, jamaah sekalian, masalah ruhnya, mereka tidak memperhatikan. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan para ulama. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dan Allah itu yang mengantarai antara seseorang dengan hatinya. Jadi ya, ini seseorang misalnya, ini hati, di sinilah Allah yang berada di tengah-tengahnya. Jamaah sekalian, Allah yang berada di tengah-tengahnya, atau yang dapat menghalangi seseorang daripada mengenal daripada hatinya. Dan ya, pengantaraan Allah antara hamba dengan hatinya, Allah yang mengantarainya dengan sebagai penengahnya atau yang mengantarai di antara keduanya adalah, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang atau mencegah seseorang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan muraqabatullah. Ini yang paling bahaya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Yang paling bahaya kalau seandainya Allah yang menghijab atau menghijab, yang menutup antara kita dengan hati kita. Ini yang paling bahaya. Apa maksudnya Allah menghijab? Ya, hijab ya. Saya pikir kata-kata hijab sudah tahu semua, yaitu penghalang. Ya, kenapa wanita disuruh berhijab? Supaya terhalangi dari pandangan laki-laki. Itu maksudnya berhijab. Jamaah sekalian. Ya, dan Allah itu yang menghalangi antara kita dan hati kita, untuk mengenal hati kita. Apa maksudnya Allah menghalangi? Yaitu Allah dapat menghalangi kita dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bermuraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Na'udzubillahi min dzalik, kalau sudah Allah yang menghalangi kita dari mengenal Allah dan muraqabatullah, atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian, ini yang kita berdoa. Oleh karena itulah apa doanya Nabi? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ila ta'atik. Ya musarrifal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik, ala dinik. Ya musarrifal qulub, isrif qulubana ila ta'atik. Ini yang kita minta. Ini hadis sahih ya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Iya. Apa bunyinya? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi itu qalbun kan bahasa Arab, Pak. Qalbun itu artinya bahasa Arab. Ya. Qalbun itu adalah, maaf sekalian, berasal dari qalibu. Qalaba yaqlib, artinya membolak-balik. Kenapa hati dinamakan qalb? Kalian berbolak-balik. Maksudnya berbolak-balik, ya terkadang orang itu taat, terkadang tidak, terkadang dekat ke, terkadang jauh. Itu namanya jamaah sekalian. Jadi yang kan hati kita Allah. Oleh karena itu minta kepada fidi atmu. Kita minta, Pak. Jangan kita kan saya yang kuasai hatiku. Siapa yang bilang kita yang menguasai hati kita? Apa contohnya? Seandainya kita yang bisa menguasai hati kita, kita semua jadi malaikat semua. Jadi malaikat semua. Ya, kita ini salahnya. Ada nafsu kita, ya, ada nafsu ammarah namanya. Ada nafsu ammarah. Apa itu ammarah? Yang selalu nafsu
kita berbuat ya di atas agama Nabi, dan Nabi mengajarkan kita berdoa. Jangan kita abai, enggak perlu saya berdoa. Ya, saya bisa jadi mengontrol hati saya bisa jadi menguasai hati saya. Karena kan hati adalah hati milik saya. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang hati ini milik kita? Bukan, hati ini milik Allah. Yang ada pada diri kita dan semua di alam semesta milik Allah. Allah yang hanya memberikan kita namanya hak pakai. Pakai ini selama kamu hidup. Mata ini pakai, telinga pakai. Tapi bukan hak milik, tapi hak pakai, hak guna namanya. Bukan hak milik. Jamaah sekalian, bukan kita yang memiliki ini hati. Seandainya kita memiliki hati, kita bisa menjadi orang taat terus, tidak pernah kita berbuat dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Pasti kita berbuat dosa. Apakah dosa besar atau dosa kecil? Jamaah sekalian, yang tidak bisa berbuat dosa itulah malaikat, karena malaikat tidak memiliki nafsu. Jamaah sekalian, Nabi saja bersalah. Nabi bersalah, tapi Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla. Apa itu bahasa? Nabi itu bermuka masam, kecut, wa tawalla dan berpaling. An ja'ahul a'ma. Ketika datang orang buta ingin belajar kepada Nabi. Abdullah bin Ummi Maktum ketika itu ingin belajar agama kepada Nabi, dia datangi Nabi di rumahnya Nabi. Nabi itu bermuka kecut atau tidak suka karena beliau pembesar kafir Quraisy. Meskipun demikian Allah turunkan ayat tidak boleh begitu. Ya, tetap perhatikan juga ini orang yang mau belajar ini. Datang ke rumahmu, perhatikan juga. Akhirnya Nabi koreksi dirinya. Kalau Nabi bersalah langsung Allah tegur dengan wahyunya. Kalau kita bersalah, apakah ada turun wahyu? Tidak ada. Jamaah sekalian, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, karena waktu yang terbatas ini saya tidak berpanjang lebar. Saya pikir sudah jelas ya, bahwasanya jangan sampai kita lupa berdoa. Saya ulang lagi doanya, ya muqallibal qulub sabbin qulubana fi dinik. Ya, kalau enggak tahu bahasa Arabnya ya bahasa Indonesia saja, bahasa sembarang. Allah itu Maha mendengar. Dengan bahasa apa saja, bahasa Bugis kah, bahasa Makassar kah, bahasa apa saja, jamaah sekalian, Allah Maha mendengar. Iya, ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Itu jamaah sekalian. Tapi ketika berdoa, betul-betul berdoa, jangan sampai berdoa mulutnya komat kami tapi hatinya ada di sana, hatinya ada di situ. Iya, kata Nabi dalam hadisnya, Allah tidak menerima doa hati yang lalai. Iya, cuma mulut saja yang bergerak, bibir yang bergerak, tapi hati dan pikirannya ada di pasar, ada di tempat-tempat. Jadi ketika kita berdoa, hadirkan juga kita punya hati. Sebagaimana kita menghadirkan kita punya ucapan, kita hadirkan juga punya hati. Bosnya betul-betul kita meminta, ya Allah, kalau bukan karena petunjukmu ya Allah, kalau bukan karena engkau yang menetapkan hati kepada agamamu ya Allah, maka saya akan menyimpang dari jalan. Itu yang kita minta jamaah sekalian. Ya, jadi harus ada kehadiran hati kita. Jamaah sekalian, hadirkan kita punya hati, jiwa tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sama juga kalau kita meminta kepada pimpinan kan? Anggaplah kita menghadap kepada pimpinan kita, bos kita. Tidak mungkin kita berbicara pikiran kita melayang-layang. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin bos saya ini, tapi pikiran kita pasti kita fokus antara pikiran kita, hati kita dan ucapan kita fokus. Ya, tatkala kita berhadapan dengan pimpinan kita. Sekarang kita lebih fokus lagi kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah pimpinannya daripada bos-bos kita, pimpinannya daripada raja-raja yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita lebih fokus lagi jamaah sekalian untuk meminta, untuk mengadukan segala masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa juga kita baca lagi doa yang lain yang mirip-mirip, ya musarrifal qulub isrif qulubana ila ta'atik.
ya musarrifal qulub isrif qulubana ila ta'atik, yang artinya wahai yang sama ya, yang membolak-balikkan hati ya, atau yang mengatur hati-hati, maka ya arahkanlah hatiku ya kepada ketaatanmu ya, atau ya tunjukkanlah hatiku untuk mentaatimu. Ini jamaah sekalian ya, kita minta kepada Allah agar hati kita ini senantiasa mendapatkan hidayah untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah ya, saya lanjutkan kembali ya tentang masalah ini. Jadi kita meminta kepada Allah agar Allah, jamaah sekalian, tidak menghalangi kita dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan muraqabatullah Subhanahu wa ta'ala. Kan muraqabah itu, jamaah sekalian, tingkatan Islam yang paling tinggi kan? Itu yang dalam hadis Jibril itu yang kita hafal. Hadis Jibril dalam hadis Arba'in itu ya, pertama Jibril menanyakan apa itu Islam kan? Nabi jawab, Islam itu begini. Kemudian apa itu iman? Nabi jawab, iman itu begini. Kemudian yang ketiga, apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Ya, apa kata Nabi? Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, ini menyembah ini bukan cuma sholat ya, bukan cuma sholat. Dia beribadah itu bukan cuma sholat ya, ibadah itu bersifat luas ya, ibadah itu bersifat luas, termasuk adalah sholat. Artinya kita beribadah ya semata-mata kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, betul, kita tidak akan bisa melihat Allah di dunia ini. Nabi Musa saja ketika di bukit Tursina ingin melihat Allah, apa kata Allah? Lan taroni, kamu pasti tidak akan bisa melihat saya di dunia ini, tetapi di akhirat nanti insyaallah kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia tidak bisa melihat Allah di dunia? Jamaah sekalian, Nabi Musa Allah hanya kirimkan cahayanya di gunung, itu gunung hancur, itu baru cahayanya Allah yang Allah tampakkan. Iya jamaah sekalian, itu Nabi Musa sudah pingsan Pak, itu baru cahaya. Jamaah sekalian, apalagi kalau Allah nampakkan di dunia ini, kita bisa mati jamaah sekalian. Oleh karena itu Allah akhirkan nanti di surga kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian ya, tatkala manusia sudah berada di hari akhirat kelak. Ikhwatal Islam a'azakumullah ya, jadi tatkala kita tidak bisa melihat Allah, betul kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu pasti melihatmu. Ini tingkat tinggi Pak, dia tingkatnya di atas iman. Jamaah sekalian, ini karena ulama mengatakan maratibuddin salasa, tingkatan agama itu ada 3. Islam dulu, kemudian iman, yang ketiga ihsan. Ihsan ini tingkat tinggi nih. Artinya apa? Tidak setiap muslim itu mukmin, tidak setiap mukmin itu muhsin. Itu ya, tidak setiap muslim itu mukmin, tidak setiap mukmin itu muhsin. Apa itu muhsin? Itu yang ihsan tadi itu ya, dia beribadah itu semata-mata dia melihat Allah, dan jika dia tidak mampu melihat Allah, betul dia tidak akan mampu melihat Allah, nah, tapi dia mengakui bahwasanya Allah yang melihatnya, Allah yang melihatnya. Kalau sudah begini Pak, aman di dunia. Iya, dimanapun dia berada, oh, Allah melihat saya, Allah melihat saya, Allah melihat saya. Ini aman jamaah sekalian. Ya, ini tingkatan yang paling tinggi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin ya, jadi sekali lagi 2 ini yang sangat penting sekali. Jangan sampai Allah menghalangi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian. Oleh karena itulah kita sudah pelajari semuanya tentang al-usulus salasa ya, 3 landasan agama Islam. Al-usulus salasa, apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah.
Kemudian ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah. Yang ketiga ma'rifatud din, mengenal agama bi adillatihi, berdasarkan dalil-dalilnya. 3. Ya, ini bukan perkataan saya. Perkataannya ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usulus Salasah, 3 landasan agama Islam, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan yang ketiga mengenal agama Islam. Ini jamaah sekalian, ini yang harus kita betul-betul pelajari, terus kaji jamaah sekalian, kita pahami, kita tadabburi jamaah sekalian, karena dengan mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama itulah, disitulah jamaah sekalian tempat kesuksesan dan kebahagiaan kita jamaah sekalian. Kemudian ditambah dengan muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan agama Islam yang paling tinggi, yaitu ihsan. Jadi ihsan itu sama dengan muraqabah. Ihsan sama dengan muraqabah, yaitu merasa diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, agar salat kita bisa khusyuk, ya saya tambahkan lagi ini tentang salat khusyuk, ya, agar salat kita bisa khusyuk adalah kita merasa diawasi oleh Allah. Itu salah satu caranya. Ya, salah satu caranya adalah kita sedang dilihat oleh Allah. Ketika kita sholat, Allah sedang melihat kita, dan itu harus kita yakini. Coba seandainya kita bekerja, ya, anggaplah kita sebagai karyawan, lalu ada bos kita yang perhatikan kita, pasti kita sungguh-sungguh kan? Sungguh-sungguh kita bekerja dengan giat. Tidak ada yang santai-santai, ketawa-ketawa, baring-baring. Tidak ada, sungguh-sungguh kita bekerja dengan giat, kita fokus, konsentrasi. Karena apa? Ada bos ini yang datang ini, ada bos ini yang datang. Sama juga dalam perkara sholat, ya, sholat juga demikian. Iya, yang memperhatikan kita tuh bosnya, para bos itu Allah Subhanahu wa taala, pimpinannya para pimpinan, rajanya para raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikan kita, yang melihat kita. Itulah ihsan. Kalau kita sholat begitu, maka insya Allah sholat kita akan khusyuk. Kenapa? Ya, saya sedang diperhatikan oleh Allah ini. Saya sedang dilihat ini. Saya tidak bisa main-main ini. Ya, hati saya tidak bisa kemana-mana ini. Pikiran saya tidak bisa kemana-mana. Harus kita fokus kepada sholat kita. Ini jamaah sekalian, di antara salah satu kiat agar kita bisa sholat khusyuk adalah kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul Allah melihat kita jamaah sekalian. Jangan dikira Allah itu lalai dari apa yang kita lakukan, termasuk dalam perkara sholat jamaah sekalian. Oleh karena itulah, marilah kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang senantiasa memperhatikan sholat-sholat kita. Yang terakhir adalah jamaah sekalian, ma'rifatul qalbi wa sifatihi asruddini wa asasu tariqis salikin. Maka mengenal hati dan sifat-sifatnya. Wah, hati juga memiliki sifat-sifat. Iya. Jadi hati juga memiliki sifat-sifat sebagaimana yang saya sampaikan. Hati yang mengenal Allah, hati yang bekerja untuk Allah, yang beramal untuk Allah, hati yang menuju kepada Allah, hati yang menyingkap rahasia-rahasia Allah, hati yang mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat hati. Jadi hati itu memiliki sifat-sifat sebagaimana tangan. Ini tangan kan ada sifatnya kan? Memukul, menangkis, begini. Itu namanya sifat-sifat semua. Ya, itu namanya sifat-sifat tangan. Kaki menendang, ia menahan dan seterusnya. Itu ya sifat-sifat daripada. Jadi semuanya ada sifat-sifatnya semua, ada fungsi-fungsinya. Ya, ada fungsinya ini, fungsinya itu, termasuk juga hati itu ada fungsi-fungsinya jamaah sekalian. Jadi mengenal hati dan fungsi-fungsinya, sifat-sifatnya adalah dasar agama, pondasi agama. Wah, ini kalau kita bicara lagi tentang pondasi jamaah sekalian, ini tidak habis-habisnya ini jamaah sekalian. Di mana-mana Pak, kalau kita membuat sebuah bangunan, apalagi di masjid Wahdatul Ummah ini 2 lantai ini Pak, itu harus pondasinya harus kuat Pak. Pondasinya harus kuat jamaah sekalian. Iya, supaya bisa ini dinaiki oleh banyak orang jamaah sekalian. Coba seandainya pondasinya lemah, ini ya roboh ini Masjid Wahdatul Ummah jamaah sekalian. Sama juga agama ini jamaah sekalian, ada pondasinya. Jamaah sekalian, ada pondasinya jamaah sekalian. Yaitu adalah mengenal hati kita dan mengenal sifat-sifat Allah, itu pondasi agama jamaah sekalian. Artinya adalah kalau kita membangun sebuah agama, kalau kita beragama tanpa kita membangun pondasi yang baik,
maka bangunan itu akan roboh, akan cepat hancur. Kita akan mudah diombang-ambing oleh syaitan. Karena apa? Karena kita tidak mengenal hati kita, tidak mengenal sifat-sifat atau fungsi-fungsi hati kita. Dan mengenal hati dan sifat-sifatnya atau fungsi-fungsinya adalah asasu tariqis salikin, yaitu dasar atau asas jalannya orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Jadi kita semua ini jamaah sekalian pasti akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa kita suka ataupun tidak suka, hari ini ataupun besok ataupun lusa, kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, oleh karena itu dasarnya agar kita bisa kembali dengan Allah kepada Allah dengan selamat adalah maka kenallah hati kita, kenallah sifat-sifat yang ada pada hati kita, dan insyaallah kita akan bisa ya menjalani daripada kehidupan ini dengan selamat menuju Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Saya kurang tahu apakah ada sesi tanya jawabnya di sini gimana? Enggak ada ya? Enggak ada sesi tanya jawab, tidak ada. Ya. Bagaimana panitia? Ya? Enggak ada kalau malam. Ya? Enggak ada kalau malam. Enggak ada ya? Iya, hanya malam Kamis yang sesi tanya jawab. Sudah masuk Ustaz waktunya? Iya, iya karena kebetulan dan juga pas juga dengan masuknya waktu, dan tidak ada juga sesi tanya jawab sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Malam Ahad tidak ada sesi tanya jawab, dan pas juga waktu sudah masuk waktu sholat Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf yang benar semata-mata datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang keliru dari saya dan godaan syaitan dan hawa nafsu saya, dan kekurangan ilmu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada ikhwah atau asatidzah dengan membaca doa subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.